Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat seperti saya di sini. Sehat, senang rasanya saya Ronald Surapradja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya nggak mungkin ngobrol kesehatan sendiri ya. Saya bukan ekspertisnya di sini. Saya akan ditemani oleh 3 orang sahabat saya. Mereka adalah para panelis. Yang pertama dia adalah seorang chef ya. Badannya bagus banget, kenapa? Wajar saja karena dia hobinya olahraga. Yang kedua, seorang praktisi kesehatan. Badannya sama bagusnya ya. Kalau dia hobinya olah jiwa. Karena biasanya kalau saya sholat bareng sama dia. Nah, yang ketiga perempuan cantik seorang ibu kalau dia hobinya olah oleh. Jadi kalau kita temannya berangkat pasti titip oleh-oleh ya. Oleh-oleh maksudnya ya. Inilah dia panelis kita. Apa kabar Chef Edwin? Baik, sehat selalu. Waduh, jangan gitu dong, aku minder. Hobinya olahraga, berapa banyak seminggu biasanya tuh? Seminggu cuma 3 kali. Angkat beban gitu kan ya? Angkat istri. Ini juga badannya bagus, Tessa. Apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah sehat, Ronald. Iya, ini temen kalau sholat sama saya biasanya barengan ketemu terus di musola ya. Makanya hobinya olah jiwa. Nah ini hobinya olah oleh. Bu, maaf Bu, ada ini sisa Bu. Masa sih? Ketahuan ya? Wah, itu makanan saya tadi dimakanin tuh. Saya bawa itu makanan mau di sini diperagakan bagaimana Tessa itu? Dia makanin. Saya lihat kayaknya menunya kebanyakan, jadi saya bantu kurangin gitu, Chef. Nah ini satu hal yang harus kita sadari bahwa kita ini belum selesai dari COVID-19. Pandemi masih ada, betul kan ya? Mungkin harus dikasih tahu juga nih Mas Boy, bahwa hati-hati dengan yang namanya COVID-19. Mungkin ada yang sudah pernah kena terus sembuh. Tapi ternyata setelah sembuh, masalah belum selesai. Malah ada masalah yang baru timbul setelah COVID itu dia nyatakan selesai. Sembuh gitu maksudnya. Sembuh, betul. Betul kan Mas Boy? Ya, sudah negatif COVID-nya, tapi artinya gejala sisanya masih ada. Yang akan ada di kursi ini adalah seorang ibu yang pernah terkena COVID. Dia ini setelah sembuh didiagnosa mengalami pengentalan darah. Akhirnya badannya menjadi mudah sakit ya, bahkan untuk jalan saja terasa sakit katanya, gitu kan ya. Dan bukan hanya soal pengentalan darah, tensinya juga naik. Gula darahnya juga naik. Berarti emang benar seperti yang Mas Boy tadi bilang bahwa memang ada kaitannya antara COVID-19 dengan darah. Hati-hati ya. Kita undang Ibu Fiska. Ibu Fiska mari kemari. Hai. Wow, ceria sekali. Sehat, Ibu. Sehat selalu. Sehat ya. Kena COVID, waktu itu seberapa parah Bu? Jadi seminggu aku tuh dirawat di rumah, memberanikan diri. Ternyata saturasi aku makin hari makin drop. Aduh. Udah sampai muntah darah, akhirnya suami aku cek rumah sakit mana yang available. Ternyata full semua di Jakarta. Oh, pas lagi rame-ramenya waktu itu ya? Akhirnya aku dapat juga sih rumah sakitnya. Itu pun di Tangerang. Jadi berapa lama dirawat di rumah sakit? 3 minggu saja. 3 minggu kok saja. Nah, tapi ternyata setelah dinyatakan negatif malah timbul masalah-masalah baru. Betul, dimer saya udah turun ya kan, tapi kondisi saya semakin melemah ya. Pada waktu saya habis pulang dari rumah sakit itu kan saya mau ke kamar kecil, ini saya bilang tolong temenin saya dong Pak, saya takut. Nah pas lagi udah selesai gitu saya nggak bisa berdiri, yang ada saya jatuh. Lalu juga saya punya itu detak jantung saya cepat, nyeri pada dada saya, lalu saya nggak bisa tidur. Setelah saya mengalami hal itu, saya kembali lagi ke dokter, check up. Diketahui pengentalan darah saya yang tadinya udah normal 500, di dimer saya, selama 2 minggu naik jadi 1.500, 1.400. Oke, darah jadi kental, apalagi ketahuan setelah itu? Lalu saya punya tekanan darah tinggi. Berapa angkanya? Tekanan darah saya itu 135, 140. Yang tadinya saya adalah Daren. Asalnya darah rendah. Ya, Daren. Setelah COVID malah jadi darah tinggi. Nah, kan itu. Oke, apalagi? Lalu setelah itu juga yang tadinya saya tidak diabetes menjadi pre-diabetes. Sehingga saya harus minum obat penurun Gula. Apa yang dirasakan? Itu nyeri di dalam tubuh saya kayak ditusuk-tusuk sehingga pun berjalan aja, saya tuh sakit.
gitu. Dan kedua saya nggak bisa bertahan untuk jalan aja tuh udah Lemes. tidak Lemes ya? betul. Mbak 100 Friska. meter aja udah susah. Pasca COVID ini ada beberapa dampak terhadap jantung dan pembuluh darah kita. Nih, saya lihatkan grafisnya ya. Ini kita anggap orang yang memang tadinya normal, ya, tapi setelah COVID dia mengalami serangan jantung 63% lebih tinggi. Kemudian stroke, ya. Astaga. Ini awalnya tensinya tinggi, kemudian ada masalah pecah pembuluh darah atau ada masalah di penyumbatan di otaknya, kemudian 52% lebih tinggi. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini gangguan irama jantung 69% lebih tinggi dan juga adanya radang jantung 500%. Artinya 5 kali lipat. Orang dengan berat badan yang berlebih ini tidak dengan COVID pun dia sudah punya potensi untuk beberapa penyakit. Ditambah dengan adanya COVID. Maka double trouble dong double ya. trouble, betul. Jadi peradangan dalam tubuhnya ini orang dengan obesitas memang dia akan ada peningkatan masalah penyakit. Oke, Info penting Mbak nih, Friska. Mas Edwin. Silakan. Tidak ada boleh dusta di antara kita. Waduh. Betul Mas Bruri. Yang mau saya tanya ini sensitif. Ronald tolong tulis. Apa? Berat badan berapa? 106. Oke, dulu sebelum COVID Sebelum COVID 80-an, 85. Oh berarti lebih... ada penambahan berat badan begitu cepat. Hampir 20 kilo ya, Mbak? Tambah badan. Ini apa gara-gara karena isoman, karena memang Isoman kayaknya ya. iya. Keluarga Lebih suka nyemil apakah ya? orang tua juga punya berat badan berlebihan? Iya, keluarga papa saya obes. Oke. Tinggi badan berapa sih, Mbak? 165. Oke. 106, Body mass index-nya 165. 38,9. What? Ini prestasi atau prestasi nih? Ini gimana nih? Ini Dia ideal atau? indeks massa tubuh itu jauh dia di atas normal ya. Jadi artinya kalau itu kan 25, 27 kalau masih oke. Ini sih sudah masuk di obesitas level 2 ya. Jadi level 1, level Ini 2. prestasi menuju ke frustasi ya Pak ya. Tadi kan ada penambahan berat badan yang cukup Betul. signifikan. Ada perubahan nggak yang dirasakan? Sangat, apalagi setelah COVID itu saya udah gak bisa nafas lagi. Karena kan 55% paru-paru saya kena. Oke, berarti untuk olahraga sekarang susah. Sangat susah sekali. Dan selama sampai dengan Desember itu saya tidak berolahraga ya. Januari saya juga baru pertengahan Januari saya baru bisa berolahraga dengan Apa baik. olahraganya, Mbak? Tadinya saya mau lari pagi tapi nggak bisa. Iya. Jadi jalan aja. Jalan Akhirnya, aja, iya. akhirnya lari dari Jalan kenyataan. aja. Jalan Ini aja untuk nggak istirahatnya apa-apa. gimana? Atau mungkin beban pikirannya lebih banyak atau kerjaannya atau apa mempengaruhi kehidupan? Sesudah COVID ya banyak sekali ya masalah ya. Bangun jam 5 pagi, tidur jam 1 atau jam 2, ya itu salah satunya mungkin yang membuat saya semakin membengkak. Mbak Friska, apa upaya yang dilakukan? Katanya udah pakai teknologi laser ya? Bener banget. Itu dikarenakan suami saya yang sudah mengalaminya terlebih dahulu. Lalu karena dia mengasihi saya ya, mencintai saya. Oh, dia kena begitu COVID rupa. duluan? No, di Apanya? sana sebut COVID. Dia itu kan ada ya karena COVID dia ada pengentalan darah Oh. sehingga ada penyumbatan di otak. Akhirnya suami menggunakan teknologi laser. Iya. Selain treatment yang diberikan oleh Dokter. setelah sembuh keluar dari rumah sakit selama 11 hari, dia membeli teknologi laser. Dipakai dan membaik. Betul. Kalau dia merasa, gue lebih baik, kenapa istri gue enggak? Nah, terus Mbak Friska pakai apa yang dirasakan setelah menggunakan itu? Pada saat aku sebelum memakai itu, kepala pusing, langsung juga untuk berjalan itu sangat sakit sekali ya. Itu sangat mengganggu. Pasti. Langsung sedikit ngos-ngosan, lalu tidak bisa tidur nyenyak. Oke. Tapi setelah memakai dari teknologi laser, yang saya rasakan sangat benar-benar asik banget adalah saya bisa deep sleep. Deep sleep, oke. Lalu kedua, saya bisa berjalan tanpa rasa Nggak sakit lagi? Asik, Bisa lincah jogging benar. sekarang ya. gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan dan Tensinya apa lebih- kabar? Tensi sudah saya katakan normal dari 140 menjadi 110/80. Oke. Prediabetesnya apa kabar? Hello, prediabetes gone. Wow. Pengentalan darah juga tidak lagi meminum obat, kata dokter. Tidak perlu lagi, sudah selesai. Wah, Tuntas. ikut seneng dengannya. Wah, dia Valentine adalah kesehatannya kembali ya Mbak ya. Oke, nah Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai teknologi laser? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa,
Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Buat Anda yang mungkin pernah mengalami terkena COVID ya. Tapi ingat, ada yang harus diwaspadai bahwa setelah serangan COVID, hati-hati dengan masalah kesehatan. Ternyata ada kaitannya. COVID itu kan menyerang pernafasan, Mas Boy. Betul sekali. Tapi kok ada kaitannya ke darah? Kok bisa gitu loh? Ya, ini sebenarnya berkaitan juga dengan data-data yang dipublish ya. Jadi di beberapa laporan mengatakan ini penelitian di Amerika dilakukan pada 260.000 lebih orang ya yang memang pernah positif COVID, dan itu dalam kurun waktu 6 bulan pasca COVID itu 147%-nya mengalami diabetes tipe 2. Jadi diabetes Padahal sebelumnya nggak punya gitu? Sebelumnya nggak punya. Atau mungkin betul. rendah gitu kan ya? Ya, tidak hanya di Amerika aja, di Inggris, di beberapa negara juga mereka melakukan penelitian bahwa memang ditemukan peningkatan kasus diabetes tipe 2-nya meningkat. Tapi untungnya Ibu Fiska ini ada contoh suaminya. Suaminya yang udah pernah kena COVID duluan, terus punya bareng-bareng, Mas. Oh bareng, kompak sehidup semati beneran deh. Seia sekata. Gitu sama kan ya. dua juga punya pengentalan. Sama juga, Sama sama juga. sama. Kirain suaminya duluan. Cuman istri kompak banget loh. Cuman si suaminya menggunakan teknologi laser duluan gitu maksudnya kan? Nah gitu. Nah, gitu ya. Iya, aduh. Hebat, ini saling cinta banget ya, sampai sakit-sakitnya aja sama. Soulmate. Oke, jadi pengentalan darahnya sudah nggak ada lagi? Nggak ada lagi, prediabetes juga udah nggak ada. Sebenarnya tuh pada saat dikatakan kamu ada prediabetes, saya tuh duduk. Kenapa? Karena itu loh udah lama sangat saya cegah. Karena keluarga saya adalah keturunan diabetes. Oh, Sehingga ada segala riwayat. hal-hal yang manis-manis saya jauhin. Ternyata kenapa saya kena COVID malah dapat prediabetes. Saya bertanya sama dokter, lo kenapa dok? Wah parah banget. Biasa Bu, kalau orang kena COVID kadang-kadang seperti itu. Karena virusnya itu merusak organ tubuh yang lain. Aduh. Gitu salah satunya ya diabetes ini. Ini prediabetes tapi memang harus kita cegah sebelum nanti Naik jadi semakin hari diabetes, semakin betul. Ya. meninggi gitu. Teknologi laser kita bicara di bidang medis ini bukan suatu teknologi yang baru. Betul. Ya, artinya ini sudah lama ditemukan orang untuk membantu kesehatan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Kita bicara masalah agregasi trombosit. Ya, dengan teknologi laser maka agregasi trombosit itu suatu proses di mana darah itu akan saling mengumpul ya, akan saling mengental. Nah, dengan itu dia dicegah agregasi trombosit, kemudian dia membantu proses fibrinolisis. Ya, jadi dengan proses peradangan yang ada akan jadi agregasi trombosit, tapi dengan teknologi laser dia akan lebih mengurai lagi sehingga sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar. Ya, kemudian tadi ada kerja dari mitokondria. Teknologi laser juga mengoptimalkan mitokondria itu dapur dalam sel tubuh kita yang fungsinya menghasilkan energi. Nah, untuk menghasilkan energi dia memerlukan gula, dia memerlukan lemak atau kolesterol tadi, sehingga penggunaan gula dan kolesterolnya menjadi lebih efektif, kita lebih berenergi lagi, sehingga tadi yang dinamakan Bu Fiska tadi seger. Staminanya oke. Ya, stamina oke. Kalau mau dilengkapi lagi tadi kan susah tidur, sekarang menjadi deep sleep ya. Ya, Nah, tidur betul, terus, ya, tidur terus. Pasti ada pengaruhnya dong. Ya, tidurnya bareng suami kan Bu? Iya. Iya, enggak, suaminya bareng-bareng tidur kan Bu? Iya. Sakit aja bareng, gimana tidur? Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini, sebenarnya masalahnya sudah banyak yang selesai. Iya, Ya. iya. Tinggal satu. Saya mau bantu mengenai berat badan, boleh? Boleh banget. Iya. Gratis. Saya kasih lihat beberapa jenis makanan yang sebenarnya bikin kita gemuk. Boleh ya? Boleh dong. Yuk kita ke sana. Sip. Nggak boleh lagi ya. Dari semua ini. Saya jujur ya. Pilih yang mana? Ciki-ciki bum bum, ciki-ciki bum bum. Iya. Bum bum. Nah, ini. Suka yang ini. Sama itu. Nggak kenyang mau keripik dulu ya. Iya. Oke. gitu. Kalau misalnya kornet sering nggak ditambahin ke mie instan gitu? Enggak begitu. Saya enggak begitu suka. Kalau sup misalnya jagung? Oh ini sup. Nggak. Enggak begitu. Oh berarti kesukaannya adalah yang Ya. asin dominan. Iya. Yang Kalau ada mengenyangkan sedikit Mas. manisnya. Kalau roti bagaimana? Enggak begitu. Nah, jadi sudah lihat nih. Jadi dari di sini, kalau misalnya kita kelebihan berat badan, bisa juga karena kelebihan sodium atau garam. Lihat di depannya deh. Roti dari semua ini, garam yang ditambahkan segini. Kalau dia tidak ada garam, satu, dia akan berbulu lebih cepat. Tidak ada proses pengawetannya. Oke? Di depannya ini adalah semuanya garam. Garam yang terkandung. Nah, misalnya ini masakan yang sehat, sup jagung, tinggi dengan vitamin B kompleks, bagus untuk mencegah penyakit beri-beri. Oke. Tapi garamnya sangat tinggi. Apalagi ini dikalengkan. Jadi hati-hati makanan yang dikalengkan atau Betul. dikemas. Pengawet ya. Makin dikemas, makin dikalengkan, makin tinggi gula dan tambahan sodiumnya. Terus ini, kornet yang kelihatannya tidak bersalah dan innocent ini. Iya. Ini adalah proses olahan Iya. yang lemaknya itu justru tidak bagus. Karena lemaknya ditambahkan bukan adalah lemak yang berkualitas tinggi dan garamnya sangat tinggi, makanya awet. Mie goreng, kesukaan orang Indonesia, bukannya tidak boleh. Oke? Tapi mie goreng ini, satu garamnya tinggi dan karbohidratnya.
Tahu nggak? Ini karbohidratnya 50 gram. Ini 90 gram. Padahal besarnya Per porsi ya? hampir sama. Jadi waktu kita makan ini lebih cepat gemuk, dan gemuk itu susah untuk diturunkan kembali. Apalagi kalau di panganannya banyak nih makanan yang tinggi garam dan tidak berasa makannya. Ya ini nih. Oke, penasaran nggak sih kalau misalnya semua garam ini kita gabungin menjadi satu? Tolongin, ayo. Dalam sehari kita makan garam tuh berapa banyak? Sehari ya Mas Edwin Kalau ya? misalnya satu hari ini dimakan semua. Nah, saya angkat ya. Wih, Ya gila Allah. benar. Tuh. Banyak banget. Di depan saya ini adalah kira-kira 2 sendok makan garam yang dimakan dalam satu hari. Sedangkan yang kita butuhkan, coba diratakan garamnya, Bu. Nah, seharusnya cuma segini. Wah. Jadi bukan 1 sendok teh penuh, tapi 1 sendok teh diratakan sekitar 2 sampai 3 gram. Ini adalah faktor utama mengapa kita hipertensi. Mengapa ada komplikasi penyakit lain. Mengapa kita sulit untuk menurunkan berat badan. Betul. Mengapa juga badan kita gempal terus, susah untuk menurunkan lingkar pinggang atau berbagai organ lainnya. Jadi solusinya adalah kurangin ini dulu, dan nanti saya kasih tahu gimana menggantikan garam ini. Jadi artinya tadi yang disebutkan oleh Edwin mengenai pola makan ini harus dilakukan terus-menerus. Jadi kombinasi dari pola makan, kombinasi dari olahraga, kemudian faktor stres, kemudian berat badan, itu semuanya dikombinasikan. Pemeriksaan kesehatan secara teratur, ikuti saran dokter, ditambah dengan teknologi laser. Betul. Jadi harapannya yang tadinya sakit, ya harapan bisa lebih sehat, yang sehat juga bisa bertahankan sehatnya. Dan bisa nanti terus sampai tua sehat terus gitu. Keren. Pemirsa, kalau misalnya Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai teknologi laser, Anda harus simak pembicaraan saya dengan Mas Panji, termasuk kami akan beritahu bagaimana cara Anda mendapatkannya. Mas Panji, sama keluarga kita ini harus kompak. Setuju. Kompak pinternya, kompak gayanya, asal jangan kompak sakitnya. Nah, yang itu jangan. Lebih baik kita kompak bersama menggunakan teknologi laser. Kompak sehatnya, apalagi jika Anda adalah penyintas COVID. Dan biasanya hal ini berbicara mengenai kualitas darah. Iya. Banyak yang kualitas darahnya juga tidak membaik setelah pasca COVID. Oleh karena itulah kita harus mengusahakan berbagai macam cara supaya kita memiliki kualitas darah yang baik. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Iya, hati-hati tuh, pengentalan darah, gula darah naik, tekanan darah naik, kolesterol naik. Itu salah sedikit di antaranya, padahal masih banyak masalah lainnya loh. Betul, dan itulah bagaimana teknologi laser hadir untuk bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, bahkan bisa juga membantu untuk mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, dan juga mengurangi tekanan darah yang tinggi. Dan sekarang untuk kita bisa menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Iya, teknologinya udah semakin canggih, benarnya semakin kecil, semakin portable, tapi teknologinya semakin membuat kita lebih tenang lagi karena bekerja dalam sunyi, Mas Panji ya. Betul sekali. Jadi dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini dia menggunakan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Jadi ketika kita menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik-titik akupuntur. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa kemudian ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan memberikan manfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Anda juga bisa menghadiahkan dokter laser ini kepada keluarga Anda tercinta. Betul, Mas Langsung Panji. saja ambil handphone Anda, foto dulu nomor telepon yang tertera, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Ibu Fiska yang sembuh dari COVID, ternyata masalah datang. Ya, setelah sembuh dari COVID, gula darahnya naik, tensinya juga naik, dan terjadi pengentalan darah. Hati-hati dengan pengentalan darah, itu bisa menyebabkan banyak komplikasi. Mas Boy? Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh teknologi laser untuk hipertensi? Ya, jadi pertama teknologi laser ini bisa membuat dengan dia mengoptimalkan nitric oxide. Jadi nitric oxide itu sebenarnya ada dalam tubuh kita. Nitric oxide. Ya, tapi karena mungkin pola makan kita, lingkungan kita, faktor radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, juga faktor usia menyebabkan produksi nitric oxide-nya akan berkurang atau menurun. Ya, atau kerja nitric oxide nggak optimal, sehingga dia akan dioptimalkan lagi dengan bantuan teknologi laser, terutama yang warna sinar warna biru. Ya, dan ini akan membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih lentur. Mbak Fiska, saya mau kasih Anda tips. Jadi kalau saya lihat dari karakter sebenarnya sudah ada semangat untuk bisa berubah. Tadi saya bilang
apa yang harus diganti untuk garam. Jadi kalau di rumah, sebaiknya beli yang disebut sebagai garam yang dikurangi sodiumnya. Asinnya sama, tapi sodiumnya dikurangi setidaknya 50%. Yang kedua, jalani tipe diet yang menghilangkan karbohidrat atau sedikit saja karbohidrat, tapi lebih banyak tinggi lemak sehat dan juga protein dan sayuran. Yang ketiga, olahraga. Nah, ini penting nih. Olahragalah sesuatu yang lama dengan intensitas sedang, ketimbang yang sebentar tapi intensitasnya tinggi. Dengan begitu kita lebih cepat kurus karena dia menggunakan lemak kita lebih banyak sebagai sumber energi. Terus kalau misalnya Anda makan di luar, kalau lihat menu, nomor 1 adalah cari protein dulu. Ikan nomor 1. Semakin tinggi omega 3, semakin cepat dan kita bisa membakar kalori lebih cepat. Terus nomor 2 adalah sayuran. Karbonya ditinggalin ke terakhir. Proses food dihilangkan dulu. Saya yakin dengan semangat dia, sebentar lagi jadi supermodel. Kuncinya supaya tetap sehat itu cuma satu. Apa? Jangan sakit. Ya iya benar. Benar. Apalagi sakit hati ya. Iya, apalagi hetong. Aduh. Nah, Mbak Fiska ini udah bagus, tensi, diabetes, kolesterol terkendali semuanya berkat teknologi pastinya. Dan tinggal ayo coba ini semua kelebihan berat badannya ya mungkin bisa dibantu dengan pola makan yang sudah diberikan sama Chef Edwin. Dan juga buat pemirsa nih, lakukan sekarang juga pakai teknologi laser buat meningkatkan kesehatan kita. Pasti bisa kurus pada waktunya. Kalau belum kurus berarti belum waktunya. Sebetulnya kurus itu adalah bonus karena yang kita kejar adalah sehatnya. Ya, silakan Mas Boy. Ya, baik, setelah negatif COVID-nya bukan berarti negatif dari semua penyakit. Karena tadi data mengatakan ada risiko untuk terkena diabetes, ada risiko untuk penyakit-penyakit pengentalan darah, ada risiko. Nah, untuk itulah maka kita harus jaga pola makan kita, jaga berat badan kita, jaga manage stresnya, lakukan medical check-up secara teratur, ya. Kemudian dibantu dengan teknologi laser. Karena teknologi laser ini selain untuk mengobati atau mengatasi masalah penyakit tadi, ya seperti Mbak Fiska kan, tensinya udah kembali normal, gulanya yang prediabetes jadi normal lagi, pengentalan darahnya di diameternya jadi normal, tidurnya jadi lebih enak, ya dengan teknologi laser. Dan ini teknologi laser ini juga bisa untuk mencegah, ya artinya digunakan, dimanfaatkan terus, ya jangan udah enak, udah stop gitu ya, teknologi lasernya stop, pola makannya stop, pola olahraganya stop. Nah ini harus dilakukan terus-menerus, ya. Jadi untuk penyintas COVID, yang seperti tadi kata Mas Ronald, bahwa memang ini masih banyak misteri mengenai COVID. Tapi kita tetap optimis, kita harus yakin bahwa kita akan bisa sehat kalau kita memang mau untuk sehat. Yeay, semangat Bu Fiska! Oke, pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser bukan Mbak Fiska saja, tapi ada masyarakat lainnya. Salah satunya adalah ini nih. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Sekarang akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi laser telah membantu saya. Mbak Fiska, terima kasih. Sampai jumpa di Paris Fashion Week. Chef Edwin terima kasih, Mas Boy terima kasih, Tessa juga terima kasih ya. Pemirsa, sekarang giliran Anda untuk menggunakan teknologi laser yang bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan Anda. Terlebih jika Anda adalah penyintas COVID. Informasi yang akan saya sampaikan berikut ini sangat penting untuk Anda simak. Memang sampai hari ini, COVID ini masih banyak menyisakan misteri yang masih belum ketemu jawabannya, Mas Manji. Betul sekali. Dan oleh karena itulah kita perlu melengkapi diri kita dengan berbagai macam upaya yang ada. Misalnya dengan kita membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Karena memang sudah terbukti banyak masalah kesehatan yang ditimbulkan justru pasca kita terkena serangan COVID-nya selesai. Yes, dan oleh karena itulah penting ketika Anda memilih teknologi yang tepat dengan alat kesehatan yang tepat juga. Yang resmi, terdaftar di pemerintah dan memiliki nomor izin edarnya. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi. Kemudian layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan,
tim dokter kami siap membantu Anda. Ambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Yes. Ayo segera sekarang juga ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami dan dapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,